temen kosnya dia itu mendengar auman macan di kosan Siogi. Kayak saya tuh udah ada di dimensi lain. Di situ tuh saya udah mulai kayak saya tuh udah nggak ada di alam nyata. Maksudnya? Kayak saya tuh udah pindah dari alam nyata masuk ke dimensi lain. Kayak masuk ke dimensi lain. Nah, imajinasi saya nggak tahu itu emang benar gitu ya. Di situ saya melihat sosok tinggi besar. Tapi arahnya itu di depan saya, karena di depan saya itu kebetulan pohon bambu. Assalamualaikum sobat horor, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Oke sob, balik lagi sama gua Bucek di Sobat Horor. Dan kali ini Sobat Horor kedatangan salah satu narasumber yang pastinya beliau mempunyai pengalaman horor yang akan beliau bagikan buat kita semua, dan semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan ini narasumber itu beliau yang punya cerita waktu gua podcast bareng Bro Aris. Itu kalau nggak salah waktu gua ceritain masalah teman gua yang naik salah satu gunung, yang dimana gunung tersebut pernah ada satu tragedi, yaitu satu pesawat jatuh. Nah, di cerita tersebut gua kan cerita nih kayak mendekat tiba-tiba seperti bola api dengan api yang keluar dari bola itu, tapi kecil, kagak gede, kecil, tapi itu jumlahnya puluhan, banyak, nggak satu, puluhan, turun ke bawah. Ada satu orang yang sompral, temen gua, bukan teman gua ya, temannya teman gua, bilang kayak gini, oh jadi cuman segini doang horornya gunung ini, anjir. Nah kan parah banget ya. ngeri kan ngomong kayak gini. Ngeri. Akhirnya gimana, setelah ini bocah ngomong seperti itu dengan kata sompralnya, itu di belakang mereka nih, itu suara gemuruh kedengaran, pokoknya suara bergemuruh kedengar. Gak usah lama-lama, langsung aja kita kepada orangnya. Oke bro, siapa namanya bang? Nama saya Karsono, asli Kuningan. Nah, waktu gua cerita itu kan waktu lu bilang ke gua, terus gua minta izin ke lu, terus lu ngizinin, alhamdulillah, terima kasih buat lu bang. Nah, waktu lu naik ke gunung tersebut bang, waktu itu pengalamannya emang real seperti itu atau emang ada yang lebih menegangkan lagi? Sebenarnya sih nggak seperti itu sih, ya emang real seperti itu, masih ada di perjalanan yang emang menegangkan. Berarti pengalamannya nggak itu doang? Nggak itu doang. Bisa lu ceritain nggak? Kapan-kapan aja lah itu. Kapan-kapan aja? Iya. Tapi itu yang waktu gua bilang itu bola api keluar dengan cara terbang dari arah depan pendakian, sama muncul lagi yang di belakang pendakian, itu bener gak kayak gitu munculnya? Sebenarnya nggak kayak gitu, Pang. Jadi bola api tersebut itu muncul dari tanah. Satu-satu, jadi kayak melesat ke atas, terus ada lagi melesat, jadi jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan. Banyaknya? Saking banyaknya. Tapi berarti keluarnya dari tanah, bukan yang dari arah pendakian. Bukan. Tuh kan gua salah lagi. Jadi gitu sob, jadi itu bola api yang keluar tersebut, yang gua bilang datangnya tuh dari depan sama belakang, ternyata keluarnya tuh bukan kayak gitu, tapi itu keluarnya itu muncul dari tanah, peletuk dari tanah itu sampai keluar semua, dan jumlahnya itu nggak puluhan, nggak ratusan, bahkan beliau bilang sampai ribuan. Entah itu makhluk apaan, dan entah apa itu pertanda apa, kita nggak tahu, itu cuma Allah yang tahu. Dan sekarang lu mau cerita pengalaman lu horor lagi nih? Ya bang, saya mau ceritain pengalaman saya yang waktu saya ke Demak bersama 3 teman saya. Di Demak tuh? Di Demak. Siap, oke lah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gas!
Oke, Bang, kita panggil aja Bang Ono kali ya? Bang Ono, oke siap. Oke Bang Ono, bisa lu mulai cerita lu pengalaman waktu ke Demak dari awal sampai akhir lu turun lagi ke tempat asal lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang, waktu itu di tahun 2011-an ya, saya itu berada di Semarang. Pada itu waktu itu saya lagi kerja Semarang. di Semarang, dan saya punya teman yang 3 teman itu berasal dari kota masing-masing, termasuk saya sendiri. Jadi nggak teman satu daerah nih, beda daerah. Waktu itu pas saya libur kerja, kita merencanakan untuk naik suatu pegunungan, tapi bukan gunung banget sih Bang. Maksudnya? Jadi kayak perbukitan, cuman itu sedikit lebih tinggi daripada bukit. Oke, berarti lebih rendah dari gunung, lebih tinggi dari bukit. Siap. Pada saat itu tuh kami bertiga jalan dari Semarang, dan teman saya itu dua-duanya itu punya keahlian masing-masing di bidang spiritual. Oke. Pada saat itu tuh saya cuman sekedar ngikut, dan niat saya juga cuman sekedar pengen refreshing dari kerjaan saya, ngeluangin waktu. Akhirnya kita berangkat. Tapi pas mau berangkat, perasaan saya itu udah mulai nggak enak Bang. Berarti belum nyampe ke tempat? Belum nyampe, baru mau berangkat perasaan saya udah nggak enak. Cuman saya paksain untuk berangkat karena pertama udah nggak enak sama teman-teman saya yang ngajakin untuk silaturahmi ke sana, ke daerah Demak. Tapi di sisi lain saya juga takut akan terjadi hal yang di luar nalar. Tapi itu yang lu rasain maksudnya nggak enak? Enak dari segi apa tuh? Pokoknya nggak enak ada ya Bang, campur aduk lah, kayak bakalan ada sesuatu yang terjadi di atas, di tempat tersebut, di atas di tempat tersebut. Jadi di sepanjang jalan tuh saya kayak merasakan mual, muntah, dan bahkan ada teman saya yang orang Demak tuh, yang emang berasal dari Demaknya sendiri, pemandu saya, dia bilang ke saya jangan melakukan hal yang macam-macam setelah nyampe tempat tersebut, karena resiko yang kita dapat itu bakalan besar, fatal. Ya karena saya emang niatnya silaturahmi ya Bang ya, di situ saya nggak ngerasa kayak gimana, cuman tuduhan temen saya ini ke saya itu yang kayak berlebihan banget gitu. Maksudnya tuduhan gimana? Ya kayak misalkan saya nggak melakukan hal sesuatu di atas itu, di tempat tersebut itu, saya juga nggak tahu ya kayak gimana. Cuman dia kayak seolah-olah ke saya tuh punya pandangan agak beda Bang. Agak beda? Ya dikiranya saya juga bergelut di dunia yang sama kayak spiritual. Iya. Gini dah, bisa nggak lu sebutin namanya pakai nama samar lah atau gimana gitu? Kalau yang dari Cirebon sendiri namanya Yogi. Kalau dari Demaknya sendiri itu namanya Simbah. Kita sebut aja Mbah ya. Berarti kalau Simbah emang tuan rumah dari Demak itu ya? Tuan rumah dari Demak itu. Nah, Simbah itu meragukan ke inian saya. Jadi dia tuh meragukan kebenaran saya. Yaitu setiap kali saya mengalami kayak mual, muntah, tuh dia tuh selalu berpikir saya bakalan melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan di sana. Ya mungkin ya di sana tuh banyak barang-barang pusaka, karena menurut ceritanya emang kayak begitu kan. Oh berarti yang lu bilang mual-mual kayak mau muntah itu pertanda sesuatu bakal terjadi atau gimana? Nah itu juga saya nggak ngerti Bang. Kayaknya sih mungkin kayak gitu ya, karena saya sendiri juga
udah perasaan saya dari mulai berangkat Udah gak enak. mau berangkat juga udah nggak enak. Di perjalanan saya mengalami hal-hal yang di luar nalar sih sebenarnya itu juga, karena nggak mungkin juga kan kalau masuk angin juga nggak mungkin. Karena saya sudah prepare sebelumnya. Sudah prepare sebelumnya dan kita juga udah mempersiapin segalanya. Tapi itu abang setiap naik kendaraan punya riwayat suka mual atau muntah gitu? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Berarti kalau berarti pas naik mau ke Demak itu Fisik lagi baik. lagi Fisik baik. lagi oke. Stamina kita juga lagi bagus-bagusnya. Dan semangatnya lah pengen refreshing gitu ya. Karena niat saya itu emang cuman sekedar refreshing, melepas penat dari pekerjaan. Nah, dari setiap perjalanan saya merasakan hal kayak seperti itu, dan pada akhirnya kita nyampe ke Demak. Iya. Di Demak tersebut kita dipandu sama Simbah untuk ada sebuah makom yang saya juga nggak tahu siapa namanya ya, lupa lagi. Di situ kita ya memanjatkan doa, berziarah lah, karena saya juga niatnya emang berziarah ke sana. Berziarah di makom tersebut sebelum kita melanjutkan ke bukit yang saya ceritakan. Yang saya maksud itu, di situ tuh saya juga merasakan hal yang aneh dalam diri saya. Jadi kayak merasakan ada kehadiran sosok-sosok yang emang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, dan kita nggak bisa ini dengan logika ya bang ya. Kalau goib kan nggak bisa disangkut pautkan dengan logika. Di situ saya udah merasakan hal yang nggak ini banget di saya. Saya juga ngerasa kayak saya tuh udah ada di dimensi lain. Di situ tuh saya udah mulai kayak saya tuh udah nggak ada di alam nyata. Maksudnya? Kayak saya tuh udah pindah dari alam nyata masuk ke dimensi lain. Kayak masuk ke dimensi lain. Itu waktu pas jaroh ke makam yang disebut sama Simbah atau sebelumnya? Pas masuk Demak tersebut udah pas masuk Demak. Berarti sebelum ke makam yang Simbah tadi tunjukin. Ya, jadi kayak gini lah bang. Saya berekspektasi Demak itu ya kota yang sangat ya pada umumnya lah. Pada umumnya gitu, kota-kota ramai, kota-kota besar tersebut. Nah begitu saya masuk, itu tuh tidak sesuai dengan ekspektasi saya bang. Jadi itu emang kayak sebuah perkampungan yang emang jauh dari keramaian. Yang lu lihat di dimensi lain tuh atau gimana? Itu kita menceritakan Demaknya tersendiri ya bang ya. Oh iya. Jadi kita masuk Demak itu, yang saya ekspektasinya Demak itu kota besar pada umumnya, yang ramai lalu lalang kendaraan. Dan itu ternyata enggak bang, kayak sebuah perkampungan terpencil di daerah Demaknya tersendiri kali ya bang. Jadi saya tuh udah ngerasa nggak enak di situ tuh, udah merasa kayak saya tuh udah nggak ada di dunia nyata nih. Gitu loh bang. Pikiran saya tuh udah ke situ aja, udah jelek aja lah, karena perasaan, mungkin karena kebawa ke perasaan juga ya. Perasaan saya yang nggak enak bakalan terjadi sesuatu. Tapi di situ saya udah nyampe Demak, saya nanggung, dan akhirnya saya lanjutin perjalanan saya sama teman-teman. Nah sampai di satu makom tersebut udah selesai, kita tuh mulai perjalanan mendaki. Kita mulai itu sekitaran jam 11 malam. 11 malam. Jam 11 malam dengan penerangan seadanya, cuman flash doang bang. Dari flash HP doang. Dari flash HP doang pada saat itu. Kita bertiga jalan. Begitu mau masuk perkebunan kayak kebun apa sih bang? Mahoni. Pohon mahoni Albesia gitu. Saya tuh udah kayak ada yang ngikutin dari belakang tuh, kayak nggak usah naik gitu. Ada bisikannya? Iya, kayak udah kamu jangan naik, kamu di sini aja, nggak usah ikut naik. Itu posisi jalan siapa yang jadi leader, siapa yang jadi sweeper nih? Leadernya itu Simbah sendiri, karena Simbah itu kan orang Demaknya sendiri ya. Yang tengahnya sendiri, jadi dia yang tahu jalan. Jadi kita tuh
dipandu sama dia sebenarnya sih. Dan dia juga udah mengerti seluk-beluk hutan tersebut, gunung tersebut. Ya jadi kita percaya aja gitu. Berarti abang bagian ke? Saya di situ terakhir, belakang paling belakang. Pantas paling belakang. Di situ saya udah mulai nggak enak, perasaan saya makin menjadi-jadi, sampai percaya nggak percaya bang. Saya nggak berhenti baca takbir dari bawah sampai turun lagi nih, terus baca takbir. baca takbir. Dan akhirnya kita masuk ke daerah tersebut, ke hutan tersebut. Kita jalan dengan pikiran yang masih kosong ya, masih berpikir yang enggak sih sebenarnya. Saya curiga teman saya itu bawa sesuatu dari Semarang, dari tempat kita. Soalnya dia kan ini juga ya bang ya, ke hal-hal yang kayak begitu, hal-hal mistis itu dia juga istilahnya hobi apa gimana sih kalau kayak gitu tuh. Maksudnya barang-barang, jadi dia tuh pernah cerita ke saya tuh, dia punya suatu benda bang, yang bisa merubah dirinya, kayak bisa ngerasuk ke dirinya gitu loh bang. Hodam semisal gitulah, hodam. Kayak hodam. Ya itu kan hodamnya itu ditaruh di batu cincin. Nah, saya udah peringatin sebelumnya supaya jangan dibawa. Benda itu jangan dibawa, karena tujuan kita tuh kesana tuh cuma sekedar ziarah. Tadinya itu cuman ya dia bilang ya iya nggak dibawa. Cuman saya nggak yakin bang benda itu nggak dibawa. Soalnya kayak ada gesekan tersendiri antara makhluk yang dibawa sama dia sama makhluk tempat tersebut. Gesekan energi tersendiri yang saya rasain sih gitu. Soalnya ke saya itu kayaknya kayak gini aja bang, kita jalan ke tempat yang belum pernah kita lewatin, tapi kita tuh di perjalanan tuh enjoy gitu. Tapi ini tuh nggak sama sekali bang. Berarti hawanya tegang aja ya? Kayak merinding, kayak ada sesuatu yang emang di luar logika lah. Kita nggak bisa menceritakannya lah. Tapi di situ saya karena udah terlanjur masuk ya, terus udah jauh juga perjalanan saya, ya tetap saya ngelanjutin bang. Sampai akhirnya kita jalan terus, ada di titik dimana kita lagi istirahat karena capek ya, sedangkan puncak juga masih lumayan jauh lah. Kita berhenti untuk minum. Di situ tahu saya cuman ngelihat karena imajinasi saya, nggak tahu itu emang benar gitu ya. Di situ saya melihat sosok tinggi besar bang. Tinggi besar. Tapi arahnya itu di depan saya, karena di depan saya itu kebetulan pohon bambu, hutan bambu. Hutan bambu. Kita berhenti di situ karena nggak ada lagi. Itu tuh bukan gunung ya bang ya, saya tegasin itu bukan gunung karena nggak ada tempat buat istirahat. Kalau gunung-gunung kan ada pos-posnya. Ada pos-posnya. Nah kalau itu nggak ada. Berarti bukit kali ya. Jadi kita tuh di perjalanan juga berhenti ya, segimana ininya aja, segimana sukanya gitu. Akhirnya saya di situ udah ngelihat itu semakin menjadi ketakutan saya. Sosoknya tinggi besar. Warnanya hitam atau gimana gitu? Warnanya hitam bang. Soalnya itu juga udah malam juga kan. Saya juga nggak tahu tuh istilahnya. Sosoknya tuh cuman kayak bayangan aja bang. Hitam bayangan tapi gede. Matanya kelihatan nggak? Nggak bang. Saya nggak berani. Nggak kelihatan. Nggak berani lihat. Pada saat itu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Bukan di tengah perjalanan gitu bang, udah mau nyampe nih. Udah mau nyampe tuh kita tuh dihadang, diberhentiin sama simbah tersebut, sama pemandu kita. Iya. Berhenti dan dia bilang gini, bilangnya sih ke saya ya, karena yang di adjustment dari
awal kan saya, dia mikirnya saya yang bakalan berniat yang enggak di sana, berbuat yang enggak di sana. Dia menegaskan lagi ke saya, tujuan saya kesini itu apa? Ya saya bilang ya, saya tegasin lagi, saya kesini cuma silaturahmi dan pengen berziarah ke makom yang ada di atas. Nah, lalu bang, itu yang si Mbah bilang lu bakal berbuat yang enggak nih. Maksudnya yang enggak gitu, apakah maaf ya, apakah mabok lah atau apalah gitu? Oh bukan bang. Apaan tuh? Dia ngiranya saya bisa narik pusaka sebenarnya. Oh, jadi si Mbah tuh menyangka bahwa lu tuh punya kemampuan seperti mereka. Iya. Iya. Punya kemampuan seperti mereka. Jadi dia menyangka saya ke sana tuh buat ngambil pusaka yang ada di sana. Dan juga berarti lu tujuan ke sana bukan hanya naik bukit doang. Tujuannya buat jaroh juga. Bukan buat jaroh. Siap. Karena kalau saya pribadi sih, saya karena dengar ceritanya Simbah nih, bahwa di atas tuh ada makom sepanjang 2 meter lebih. Ya, saya penasaran bang, saya pengen kesana juga gitu. Karena rasa penasaran saya pengen ngebuktiin emang ada makom sepanjang gitu. Dan itu makom tuh makom pangeran apa gitu dulu di zaman kerajaan, yang anak kerajaan Demak ya. Nah saya tegasin, saya kesini cuma sekedar mau ziarah bah. Enggak, katanya kamu pasti ada maksud tertentu. Ya saya karena demi Allah saya nggak bertujuan apa-apa ya ke sana ya. Saya nanya, emangnya kenapa bang? Kata saya. Soalnya gini bang, katanya kalau kita berniat jelek di sana, kita tuh bakal disasarin dan kita nggak bakalan balik lagi ke alam kita. Di situ saya mulai panik. Karena dia juga udah di situ tuh mulai lupa, nggak tahu arah jalannya kemana. Si Mbah sendiri, padahal dia tuh orang yang sering naik gunung itu, bukit itu. Tapi waktu itu dia tiba-tiba lupa jalannya. Iya, tiba-tiba dia nggak tahu nih arahnya kemana. Maksudnya arahnya berarti bukan satu jalan dong? Sebenarnya sih ada 2 jalan. 2 jalur nih. Ada 2 jalur. Cuman itu jadi 1 jalur. Dimana jalur tersebut itu menurut Simbah bukan jalurnya arah ke tempat kita ke atas. Menurut dia. Saya juga nggak tahu ya bang. Dan akhirnya kita berhenti di situ. Kita diskusi, ngobrol. Dan saya juga, justru saya tuh curiga sama teman saya yang dari Cirebon ini, si Yogi ini. Saya bilang lagi ke si Yogi, Gi, kamu bawa apaan ke sini? Dia bilang nggak bawa apa-apa, tetap dengan pendiriannya dia bilang nggak bawa apa-apa. Yang akhirnya saya nanya ke si Mbah, kalau mau ke tempat tersebut ada ciri-ciri yang bisa dijelasin nggak? Itu berarti dalam posisi itu jalan udah bercabang? Belum. Oh belum bercabang, masih satu jalur? Masih 1 jalur. Terus kata dia tuh, ini menurut pandangan spiritual dia ya. Menurut pandangan spiritual dia tuh, tempat tersebut tuh dijaga sama 2 harimau. 2 harimau? 2 harimau. Harimau loreng normal atau ada yang putih atau gimana gitu? Kalau lorengnya sih dia bilang normal ya. Lorengnya normal. Cuman kan ini dari dunia goib bang. Harimau jadi dunia goib, jadi makhluk astral. Nah dia bilang kayak begitu. Sedangkan saya sendiri itu kan orang yang biasa ya bang ya, nggak pernah melihat hal-hal yang ya sering, cuman kan itu bukan kemauan dari saya gitu. Itu cuman dilihatin doang ya. Tapi di saat itu saya nggak tahu kenapa tahu-tahu bisa ngelihat 2 harimau tersebut bang, di jalur pendakian. Di jalur pendakian itu. Terus? Dan arahnya itu, harimau tersebut tuh arahnya itu adanya di malahan yang nggak ada jalurnya, nggak ada jalur. Jadi di persimpangan, sebenarnya itu persimpangan, makanya dia berhenti itu sebenarnya di persimpangan bang. Lah. Jadi ada jalan gini yang cuma yang satunya tertutup semak belukar.
di kayak rumput-rumput di gunung kan tinggi-tinggi nih bang, ketutup gitu. Tadi kan gua kan nanya ke lu nih, itu jalurnya udah per Jabang atau satu jalur? Nah lu kan tadi bilang cuma satu jalur nih, terus karena kan yang satu jalurnya ketutup bang, ketutup ilalang. Berarti nggak kelihatan jalur? Enggak. Karena enggak, dia juga mikirnya di sini tuh ada jalan dua si mbah tersebut tuh, makanya dia memberhentikan perjalanan kita tuh karena perasaan dia di sini tuh jalan itu tuh harusnya dua. Tapi ternyata ini kan cuma satu. Iya. Nah, jadi dia berhenti di situ karena ada ganjalan. Dan dia bilang kayak gitu, dan mungkin ya ini mah Allah memberi jalan buat saya, buat teman-teman juga. Itu tuh 2 harimau tersebut tuh terlihat bang sama lo? Iya, dari kejauhan tuh terlihat. Saya bilang mungkin lewat sini bah, ke arah semak-semak. Tapi dia juga nggak mau nanggung resiko dong bang, karena di sana hutan belantara dan masih banyak babinya juga. Ya udah, kalau kamu yakin ini kesini jalannya, kamu yang di depan, saya yang di belakang. Kata Simbah. Berarti lu yang di depan sekarang. Jadi saya bergantilah posisi, saya di depan, Simbah di tengah, Yogi si Yoga di belakang. Yogi di belakang. Tapi berarti itu si Mbah sama si Yogi nggak lihat macan tuh? Enggak mungkin. Cuman lu doang? Iya. Oke. Kayaknya sih ya bang, dia juga nggak tahu. Dan setelah saya menginjakan kaki ke tempat tersebut, semak itu tahu-tahu ngebuka gini bang, ngebuka. Setiap saya menginjak dia ngebuka sendirinya. Di situ saya mau balik lagi karena udah tanggung ini ya, tapi pengalaman saya yang nggak masuk logika juga menggiring saya untuk berpikir yang enggak bang. Ketakutan saya itu sebenarnya semakin menjadi. Cuma saya nggak ngomong ke mereka, takut mereka juga takut gitu loh. Sebagaimana dia yang menggeluti dunia spiritual juga, kalau di dunia di pegunungan kan itu tempatnya para mereka kan. Iya. Tapi ya tetap kita itu lanjutin karena niat saya cuman pengen lihat dan pengen Jaroh. Akhirnya kita lanjutin perjalanan, nyampe lah bang ke atas, di titik dimana makom tersebut dikebumikan. Itu macan masih ada? Dalam penglihatan saya udah nggak ada, tapi nggak tahu ya yang kalau yang 2 itu. Nggak adanya pas di perjalanan atau pas gimana? Di perjalanan tuh udah nggak ada, udah hilang. Jadi saya ngikutin jalur itu udah nggak nampak lagi. Pada saat itu tuh biasa aja bang, kita datang, kita manjatin doa. Simbah saya suruhnya Simbah buat mimpin doa. Kita tuh berdoa bang di atas. Layaknya pada umumnya kita berziarah lah. Terus Simbah yang mimpin nih? Simbah mimpin doa, kita berziarah. Kita tuh kan kalau orang berziarah pada umumnya itu pada merem ya bang ya. Merem. Tahu-tahu teman saya si Yogi itu kesurupan bang. Kesurupan? Gimana tuh? Kesurupannya itu kayak macan, dia menggeram. Sambil tangannya begini-begini dia menggeram. Terus saya bilang, karena saya takut ya bang ya, kalau kamu nggak bisa mengendalikan apa yang ada di badan kamu, saya tinggal di sini. Saya nggak mau terlibat dengan sesuatu yang di luar nalar ya bang. Berarti lu bilang ke si Yogi tuh? Ke si Yogi tuh. Tapi dia awalnya sih dia nggak mau nurut, cuma saya tegesin kalau saya nggak bakalan ngebantu dia. Dan pada saat itu Simbah nggak sadar loh si Yogi kesurupan. Nggak tahu dia? Nggak tahu. Dia kan nggak geram bang? Kagak kedengar apa gimana? Nggak tahu bang, soalnya posisinya kan jauh, dia di ujung ini makom 2 meter nih. Saya di sininya, dia di sininya nih bang. Oke, berarti si Mbah sendirian, lu berdua sama si Yogi? Berdua, samping-samping sama si Yogi. Dari situ dia sadar nih. Dia sadar. Terus kita manjatin doa lagi.
saya tuh ada yang nimpuk bang di belakang saya tuh. Kayak ada suara batu gede itu udah di belakang, ke belakang saya. Oh, berarti nggak kena? Ya enggak lah, kalau kena mati saya di situ bang. Dan setelah saya buka mata, itu tuh ribuan kayak prajurit, bukan ribuan sih, ratusan lah ya bang. Itu melingkari posisi kita. Berarti lu dilingkar sama mereka tuh? Iya, dikepung lah. Dengan pakaian seperti apa? Ada yang saya lihat ya bang ya, yang harimau 2 itu. Oh, ada dia? Ada di situ. Dua-duanya. Terus ada yang matanya merah, tapi dia tuh tinggi gede. Pohon bambu itu kali ya? Gak tau dah. Selebihnya itu prajurit kayak prajurit zaman dulu bang. Zaman kerajaan? Zaman kerajaan, dia bawa tombak. Terus saya disuruh pulang. Sama siapa? Sama penghuni makam tersebut, atau nggak tahu juga dah, kayak ada yang nyuruh saya pulang lah. Itu suara-suara kedengar sama telinga apa cuman? Saya kedengar, saya suruh pulang. Itu suaranya satu apa banyak? Satu orang doang. Tapi nggak tahu yang mana ya? Yang mana ya. Saya suruh pulang, dan si Yogi ini merasuk lagi bang. Dia malah kayak nantangin penghuni yang ada di situ. Kerasukan lagi. Dengan nantangin? Iya, kayak seolah-olah menantang penghuni yang ada di situ. Karena emang sifat dia begitu kan. Emang sifat si Yogi itu anaknya pecicilan lah bang. Pecicilan. Jadi pecicilan gimana? Dia tuh punya kemampuan. Cuman dia tuh pengen mengetes. Kayak misalkan abang punya kemampuan nih, dia pengen ngetes apa yang ada di diri abang, atau ada apa yang ada di tempat tersebut kayak gitu abang. Berarti dia tuh pengen ngetes makhluk yang ada di tempat tersebut dengan kemampuannya sendiri. Nah, saya tegasin lagi, meskipun dia mampu melawan, tapi kan belum tentu ke yang lain itu amannya bang. Ya saya suruh kontrol lagi, dan alhamdulillah tuh bang, dia langsung mau kalau yang itu. Dia langsung nurut, terus dia ngajakin pulang. Lu ngomong, lu bilang apaan ke si Yogi waktu kesurupan yang kedua? Ya itu, kalau misalkan lu nggak bisa ngendaliin diri lu, ya saya nggak bertanggung jawab. Lihat di sekeliling kamu juga lebih tahu daripada saya. Di sini tuh bukan cuman 1 atau 2 yang harus kamu hadapin ya. Ribuan, bahkan mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan ya. Dan dari itu tuh si Yogi ini langsung sadar dan langsung ngajak pulang. Di situ saya ini Simbah, kita pulang. Tapi nggak nangis sih Yogi ngajak pulang ya, kayak anak kecil? Enggak. Justru dia tuh emang dasar basicnya orangnya pecicilan ya. Pecicilan sih kalau kata saya mah. Ya biasa aja sih, ya cuman segini doang, kata dia tuh kayak gitu doang. Ya itu mah urusan dia lah ya. Yang akhirnya kita pulang nih bang, dan pas nyampe bawah itu bang, si Yogi ini baru cerita ke saya. Berarti lu waktu turun ke bawah nggak ada pengalaman yang horor? Nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Kalau ada, saya semakin takut bang. Jadi kita nyampe bawah, kita ke warung kopi, dia baru cerita. Ternyata dari awal itu dia tuh udah nggak diizinin untuk naik bang. Sama siapa? Nggak tahu sama siapanya. Yang pasti dia tuh kesana tuh ada tujuan, emang pengen ngetes penghuni di sana. Jadi makanya dia dari awal perjalanan tuh dia tuh udah nggak diizinin untuk naik. Sama hodamnya kali, karena entah dia sama hodamnya, entah sama penghuni tersebut, saya juga nggak mengerti bang. Mungkin apa yang saya alamin, yang saya rasain ya bang ya, kayak ditahan di jalan. Itu yang saya rasain itu kan kayak ragu untuk naik. Itu mungkin pengaruh dari penghuni tersebut. Jadi kita tuh sebenarnya nggak diizinin untuk naik ke tempat tersebut, tapi kita maksa gitu. Ya itu, jadi pengalaman yang kita alamin itu karena
emang dari si Yoginya sendiri itu nggak diizinin katanya untuk naik karena niat dia nggak baik. karena niat dia. Dan pada akhirnya ya udahlah, sampai sini kita berpencar karena si Mbah mau orang situ. Kita jadi balik berdua ke Semarang. Kita balik ke Semarang, jalan ya biasa, nggak ada hal-hal yang ganjil lagi. Ya biasa pada umumnya. Dan yang perkampungan yang saya lihat dari awal, di situ saya mulai berubah lagi bang. Kayak saya emang di dunia saya. Rame bang ternyata bang kampungnya. Enggak sepi kayak sepi banget enggak. Tapi pas waktu saya masuk ke perkampungan itu kayak sepi banget bang. Tapi itu gambaran perkampungannya sama seperti yang lu lihat sebelum naik? Sama. Yang kampungnya mah sama. Yang ngebedain itu cuman suasana di kampung tersebut, sama sebelum berangkat sama setelah dari atas tuh beda. Sebelum kita naik sama sesudah turun dari atas itu beda suasananya. Padahal kan sebelum berangkat, sebelum naik kita tuh itu perkampungan itu sepi, kayak nggak ada orang sama sekali. Tapi pas turun tuh ramai. Warung ya ada, dilihat. Berarti yang nggak ada orangnya, cuman penjual tersebut yang ada. Ya nggak tahu ya bang kalau itunya, saya nggak tahu jam-jam ramainya mungkin ya jam berapa aja saya nggak tahu. Tapi di situ juga saya udah ngerasa ganjal banget. Tapi ya udahlah, alhamdulillah saya pulang dengan selamat. Akhirnya kagak balik ke Semarang berdua. Dan hodamnya dia berinteraksi di kosannya si Yogi tersebut. Maksudnya? Jadi ada temen kosnya dia itu mendengar auman macan katanya di kosan si Yogi. Di kosan si Yogi itu yang denger temennya kosan si Yogi dia sendiri. Pas malam itu pas malam tersebut. Oh pas malaman si Yogi di puncak. Oh berarti si Yogi di puncak kesurupan mungkin ya. Tapi di kosannya si Yogi temennya ngedengar suara auman. Gereman macan. Entah pas si Yogi kesurupannya atau pas kita turun ke bawah, nggak tahu juga sih. Ya pokoknya intinya pas si Yogi nggak di kosan. Pas si Yogi nggak di kosan. Buset. Tapi cincin tersebut dibawa sebenarnya sama si Yogi ke atas. Tadi kan bilang kagak. Nggak dibawa ternyata bang. Oh tapi dibawa deh. Karena niat si Yogi juga kan ke atas, bukan cuma sekedar pengen silaturahmi atau ziarah bang. Pengen ngetes juga. Ngetes penghuni yang di sana. Berarti yang dia bilang kagak bawa apa-apa, itu tuh bohong. Dia bohong. Buset. Iya. Dia cuman memanipulasi ini aja bang. Jadi yang si mbahnya itu malahan ngarahnya itu ke saya. Kirainnya saya mau macam-macam di atas, dan ternyata feeling saya juga udah si Yogi nih, karena si Yogi saya tahu karakter dia kan. Karena si Yogi itu orangnya kayak begitu gitu, bang. Jadi bang, segitu aja cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Ya gini yang pengen gua tanya sama lu bang nih. Yang tadi lu bilang waktu pas turun, berarti lu naik kapan ke sana, ke Demak dari Semarang? Naik motor. Nah pas lu ngerasain kayak masuk ke dimensi lain pas nyampe ke Demak? Pas nyampe perkampungannya. Perkampungan yang ada di kaki bukit tersebut. Itu banget itu perasaan lu doang kayak dunia apa, alam gaib apa emang beneran alam gaib? Ya mungkin lu tahu kali. Mungkin cuman perasaan, atau saya juga nggak tahu sih bang. Saya juga nggak pernah masuk alam gaib bang. Karena tapi yang saya rasain di situ itu tuh kan gerimis. Iya, gerimis kecil. Ya kayak gerimis kecil. Itu perkampungan sepi banget. Tapi begitu turun, itu tuh nggak ada tanda-tanda bekas hujan atau kegerimisan, itu nggak ada bang. Makanya saya bilang kok beda gitu. Apa saya masuk dimensi lain apa gimana gitu. Buset. Saya mikirnya juga kayak gitu. Wah, saya udah masuk dimensi lain nih. Berarti penghuni sono udah nyegah lu buat naik ke bukit itu. Berarti belum masuk ke bukitnya aja udah dihalang kali ya? Sebenarnya dari awal pemberangkatan pun udah bang. Di Semarang juga kita udah ngerasain kan, saya sendiri udah ngerasain
perasaan saya nggak enak kayak gitu tuh mungkin nih Bang ya, dari sembarang tersebut kita udah dicegah untuk ke sana. Cuman karena niat kita, kalau niat saya pribadi memang nggak ada apa-apa, udah gitu, lanjutin aja gitu. Dan kemauan Yogi untuk ke sana juga besar banget kan. Saya juga penasaran gitu, dia juga penasaran. Yang itu ya kita berangkat jadi. Ya mungkin dari si Yoginya sendiri sih ya, saya nggak menyalahkan dia. Cuman ya bagi orang-orang yang mempunyai pengalaman atau mempunyai kodam ilmu gitu, ya kita harus ingatlah di bawah, di atas langit itu masih ada langit. Jadi kita nggak boleh sembarangan di tempat orang gitu. Apalagi kan kita jauh nih dari Jawa Barat ya. Terus yang tadi di persimpangan nih, yang lu bilang kagak kelihatan jalannya satunya. Berarti itu pas lu jalan dengan ilalang yang kesibak sendiri, itu emang jadi jalur yang real jalur apa gimana? Real jalur Bang. Kalau kata Simba sendiri sih yang emang orang sananya emang udah berkali-kali ke sana gitu ya. Emang ini jalurnya. Tapi pada saat itu tuh ketutup sama sekali, nggak kelihatan. Makanya dia menyetopkan perjalanan kita tuh karena dia ragu dengan jalan yang satunya. Yang harusnya dua, cuma satu. Gitu loh. Ini tuh harusnya udah nyampe jalur persimpangan nih, tapi kan kenapa belum nyampe? Mungkin kayak gitu ya Bang, pikiran Simbah, saya juga nggak tahu. Karena dia yang tahu, makanya dia stopin perjalanan kita dan nanya ke saya, niat saya ke sini apa. Kok gue malah punya perasaan lu juga punya itu ya? Nggak tahu lah Bang. Allahu alam. Cuman ya mungkin karena takdir juga ya Bang, karena rasa ketakutan. Oh iya kan saya nggak berhenti takdir. Iya. Nih yang pengen gue tanya, lu takdir itu lisan apa dari hati atau dari gimana? Hati Bang. Dari hati. Iya, kalau lisan nggak enak juga sama yang lain aja. Berarti lu di hati masih terus takbir tuh? Takbir terus sampai turun tuh takbir terus Bang, nggak berhenti, sumpah. Karena rasa takut saya, karena was-was ada bakalan, perasaan saya tuh memacu bakalan ada terjadi sesuatu di atas. Pikiran saya tuh ke sana mulu dengan pengalaman, bukan pengalaman ya, dengan hal-hal yang saya lihat, yang saya rasakan gitu. Itu pikiran saya tuh kayak bakalan terjadi sesuatu di atas. Sama kayak di Gunung Salak juga sebenarnya saya nggak mau naik, tapi udah nyampe situ, masa kita nggak jadi naik gitu. Itu yang di Gunung Salak siapa yang sopral? Dia juga? Bukan. Kalau itu orang jauh Bang. Orang jauh. Orang jauh. Ya. Dari Sumatera, ya. Teman saya dari Sumatera. Oke Sob, mungkin segitu dulu buat podcast kita pada malam hari ini. Dan buat Bang Ono, terima kasih nih lu udah hadir di podcast kita. Ya, Bang. Dan mungkin lu masih punya pengalaman horor yang lainnya? Sebenarnya sih masih ada Bang. Masih ada, apa banyak? Ya nggak banyak juga kan. Nanti kita undang lah kapan-kapan lo hadir di sini lagi ya. Siap. Oke, siap. Insya Allah. Dan buat kalian, dari cerita Bang Ono ini ada nih satu pelajaran buat kita, apalagi buat kalian yang suka hobi naik gunung nih. Jadi hati-hati dengan kita dan kalian untuk menjaga niat dan ucapan ketika kita berada di tempat yang emang tempat mereka. Jadi kita harus menjaga niat, menjaga tata krama dan yang lainnya supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian dulu dari kami. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menit lainnya dari Sobat Horor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.